mengapa banyak orang ya di gereja Hmm. lebih fokus memikirkan resolusi itu ya yang sifatnya jasmani begitu ya. Kalau kita lihat ada yang memberi resolusi, ingin serius membangun kedisiplinan rohani. Kayaknya jarang ya. Mungkin ada juga Iya. sih, mungkin ada, tapi suka gagal. Doa dan firman itu tuh satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Betul. Kadang-kadang kan gini Pak, udah aku mau doanya aja deh, nggak mau merenungkan firman karena merenungkan firman bikin ngantuk. Betul. Karena selama ini kebiasaan yang sudah dibangun itu adalah kebiasaan yang tanda petik ya, yang sudah jatuh dalam dosa. Siapa sih yang mencari Tuhan? Kita berjuang sendiri itu sulit. Sulit. Iya. Shalom Christ Lover, selamat tahun baru. Senang sekali di awal tahun 2026 ini Ruang Hati menyapa Christ Lover kembali ya. Christ Lover, setiap tahun banyak orang memikirkan resolusi hidup. Tidak menutup kemungkinan Christ Lover juga ya. Dan biasanya resolusi itu dipikirkan di akhir maupun awal tahun. Kebanyakan resolusi itu berfokus pada hal-hal jasmani, seperti ingin menjaga kesehatan, kemudian bagaimana mengelola keuangan, merencanakan liburan, dan seterusnya. Ada pula yang ingin memperbaiki diri dari berbagai kesalahan atau kegagalan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi semua itu sering kali dilakukan hanya dengan mengandalkan pengertian atau kekuatan diri sendiri. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai murid Kristus memandang dan menyusun resolusi hidup kita? Apakah resolusi hanya terbatas pada aspek jasmani atau sekedar perbaikan diri berdasarkan kemampuan pribadi? Adakah resolusi yang paling penting yang selama ini mungkin kita abaikan dan kita perlu tahu apa resolusi yang sangat penting itu? Ya, resolusi itu adalah resolusi kekal. Apa maksudnya resolusi kekal? Nah, di Ruang Hati kali ini di episode tahun baru, tahun 2026, kita akan membahas tentang pengertian resolusi kekal itu yang nanti bisa kita kaitkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan di Ruang Hati kali ini sudah hadir narasumber kita, Pendeta Joshua Kusuma. Halo Pak Pendeta. Halo, shalom. Shalom, Christ Ya. Lover. Senang sekali bisa ketemu dengan Pendeta Joshua di Sama-sama. Ruang Hati edisi tahun baru ini. Oke, thank you kesempatannya. Perdana. Ya, Pendeta Joshua merupakan gembala dari jemaat di Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Immanuel Jakarta. Bersama beliau kita akan sama-sama berbincang-bincang ya mengenai resolusi yang penting untuk kita pikirkan ya. Bukan hanya sekedar urusan di saat ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Ya, Pak Joshua, saya ingin bertanya nih. Wah, udah kayak diinterogasi. Jangan susah-susah ya. Ya, santai ya Pak ya. Ya Pak Joshua, mengapa banyak orang ya di gereja lebih fokus memikirkan resolusi itu ya yang sifatnya jasmani begitu ya. Nggak salah sih ya. Yang sifatnya hanya lahiriah maksudnya ya. Dan mengabaikan resolusi membangun misalnya kedisiplinan rohani, padahal itu sangat penting. Kenapa Pak? Ya karena banyak yang berpikir praktis ya. Yeah. Dan pragmatis. Jadi apa yang dia harapkan cepat dia bisa dapatkan. Misalkan dia bergumul sama kesehatan, ya pasti di tahun yang baru momen dia mau latih diri supaya bisa lebih sehat. Nge-gym gitu. Betul. Ya, makan sehat. Betul. Misalkan dia bergumul sama ekonomi, kan tentu dia pasti akan memikirkan gimana di tahun yang baru dia buat planning supaya ekonomi biar bisa lebih baik. Karena itu praktis dan pragmatis. Jadi to the point ya. To the point. Kalau rohani kan kayaknya abstrak ya. Abstrak. Dan nggak langsung dirasakan sekarang. Jadi banyak yang merasa kita kejar dulu aja nih yang di depan mata. Begitu. Jadi alasannya lebih ke praktis dan pragmatis. Sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sesuai dengan kebutuhan saat itu. Iya juga sih.
Saya juga pernah memikirkan hal itu. Misalnya, oh ya ini kondisi kesehatan lagi tidak baik di tahun ini, tahun depan harus Betul, lebih gencar lagi betul, olahraganya, betul, pola istirahatnya, gitu betul, ya. betul. Boleh juga ya. Itu sebagai alasan kenapa lebih banyak fokus pada resolusi jasmani. Hmm. Ya. Dan tidak banyak ya kalau kita lihat ada yang memberi resolusi, ingin serius membangun kedisiplinan rohani. Kayaknya jarang ya. Iya, mungkin ada juga sih, Iya. mungkin ada, Mm-mm. tapi suka gagal. Nah, yang tadi pun, ya misalkan saya pribadi juga biasa kalau suka punya resolusi kan pakai momentum awal tahun nih, kita Betul. bikin komitmen awal tahun. Aku tuh kalau kemana-mana orang pasti udah ketemu, wah Pak Pendeta gemuk ya, gitu. Jujur banget ya. Iya. Lalu, wah, aku pikir kita mesti kurangin nih bobot nih, apalagi usia kan udah bertambah ya. Iya, benar. Jadi, nah begitu kita di awal tahun kita komitmen, suka gagal juga. Nah, termasuk kalau menurut saya ada juga sih sebetulnya jemaat-jemaat yang pengen mulai rutin lagi doa, baca Alkitab setiap hari, saat teduh di awal tahun. Tapi biasanya nggak tahan lama. Berapa Biasanya lama? nggak tahan lama. Karena apa? Karena berjuang sendiri, bro. Itu kesulitannya orang mempertahankan komitmennya. Berjuang sendiri Berjuang ya. sendiri. Seperti tidak ada support system gitu? Betul. Karena firman Tuhan aja udah bilang sama kita. Kita ini diciptakan kan sosial. Iya, benar. Adam waktu diciptakan sendiri, Kejadian pasal yang kedua, misalkan ayat 18. Dikatakan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri kan. Iya. Artinya dia nggak bisa sebenarnya survival sendiri. Benar. Tuhan perlu menempatkan dia penolong yang sepadan. Iya. Begitu kan? Barangkali juga misalkan di Pengkhotbah pasal 4 dikatakan berdua itu lebih baik dari seorang diri. Iya. Karena kalau seorang yang jatuh, ada orang yang nolongin. Iya, benar. Begitu kan? Benar. Nah, jadi memang kuncinya kalau menurut saya sih, setiap komitmen itu kita perlu support system. Baik itu secara komitmen yang lahiriah misalkan ya, saya mau pola hidup sehat, saya mau mulai makan teratur, makan sehat, olahraga gitu. Itu perlu ada komunitasnya juga. Untuk ngingetin. Kalau enggak dia berjuang sendiri. Gitu. Nah, termasuk disiplin rohani atau dia mau komitmen tentang kerohanian, baca Alkitab dan seterusnya. Betul. Dia perlu juga komunitas untuk support system. Iya. Nah, tadi kita sudah sempat singgung tentang resolusi kekal, ya. Yang ini mungkin istilah yang nggak lazim atau mungkin juga baru kita dengar begitu ya. Istilah yang ingin menjelaskan sebuah resolusi yang berkaitan dengan kerohanian tentunya. Dan yang mempengaruhi seluruh aspek hidup kita dalam terang Injil. Ya, bukan berarti kita nggak boleh resolusi tadi ya, memperbaiki kesehatan, keuangan dan yang lainnya. Tetapi semuanya itu perlu didasarkan dengan terang Injil, begitu ya, betul. Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar dengan kekuatanku, dengan pengertianku sendiri, begitu. Nah, dan ini sangat berkaitan dengan disiplin rohani ya, Pak Joshua ya. Karena penting banget pendisiplinan rohani kita. Ya, sangat penting, sangat penting. Iya. Istilah disiplin rohani juga tidak asing sebenarnya di gereja. Tapi ya mungkin Christ Lover perlu tahu lagi gitu ya Pak ya. Kira-kira apa sih disiplin rohani itu? Jadi kita sebelum ke situ, Pak Ames. Pak Ames atau Bro Ames ini? Iya Pak aja, ya Ames itu panggilan saya dulu. Oh iya, sorry Pak Antoni, saya lupa. Gak apa-apa, ya silakan Pak. Jadi sebelum ke disiplin rohaninya, kita kan perlu tahu dulu kita ini diselamatkan untuk apa. Iya. Nah, banyak orang Kristen kurang lengkap memahami keselamatan. Jadi keselamatan itu dipandang sekedar hidup kekal nanti. Iya betul. Nanti itu peristiwanya nanti hidup kekal. Nah sekarang bagaimana? Sekarang ya hidup seperti ini aja. Yang penting dalam hati ada Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang yang punya pemahaman kurang lengkap seperti itu. Iya benar. Padahal firman Tuhan kan berkata betul Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Benar.
Tapi jangan titik sampai di situ kan. Orang berdosa yang mau bertobat. Artinya bertobat kan berubah. Iya, ada pembaruan. Nah, Roma 12 misalkan kan. Kita yang sudah diselamatkan, persembahkanlah diri. Ya kan? Dan berubah. Berubah itu dimulai dari perubahan akal budi. Benar. Tapi bukan akal budinya aja yang berubah. Jadi berubah seluruh hidup yang dimulai dari akal budi gitu loh. Tapi semua hidupnya harus berubah juga. Nah, dalam konteks seperti ini sebetulnya ketika kita bicara disiplin rohani, itu bukan lagi aktivitas kerohanian yang legalisme ya. Betul. Supaya saya diselamatkan, supaya saya diampuni, ya mendapat kredit di hadapan Tuhan. Bukan. Tapi itu respon persembahan diri sebenarnya. Karena kita mau berubah, kita nggak mau hidup. Kalau nggak, makanya ada ya seperti pendiri gerakan Metodis gitu kan. John Wesley itu dia sangat ngatahan lihat orang Kristen mediocre ya pada saat itu, yang percaya Tuhan, tapi dosa tetap dosa, gitu loh Pak. Iya. Jadi bagi Wesley, orang Kristen bisa jadi orang yang paling jahat dong kalau begitu. Iya. Kalau cuman dalam hati dia doa minta ampun, dosa apapun akan diampuni Tuhan, gitu kan. Nah jadi bagi John Wesley, ini nggak benar. Kalau dia betul-betul Kristen, dia pasti diikuti pertobatan dan perubahan hidup. Iya. Dan hidupnya seterusnya adalah persembahan dia untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mencari perkenanan hati Tuhan. Gitu loh. Nah dari perspektif itu kita baru bicara tentang disiplin rohani. Gitu. Jadi bukan disiplin rohani ekstrim legalisme, juga bukan disiplin rohani sangat nggak penting sehingga kita nggak usah melakukannya. Jadi ada kesamaannya Pak Antoni, antara orang Kristen yang tanpa pertobatan sama orang yang hidupnya penuh dengan ritual-ritual agamawi, legalisme. Dua-duanya nggak bertobat, tanpa pertobatan. Nah kita nggak mau nih di dua kutub ini nih. Dua ekstrim ya. Dua ekstrim itu. Jadi kita coba bagaimana sih murid Kristus yang sesuai dengan terang firman Tuhan. Nah makanya kalau kita bicara disiplin rohani, itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan disiplin ya. Dengan sungguh-sungguh. Ada satu ayat yang bagus Pak Antoni. Itu di 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b. Itu ketika Rasul Paulus bilang sama Timotius, dikatakan, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Itu sudah direvisi tuh sama Alkitab TB2 menjadi saleh. Kalau di TB yang sebelumnya, kan kita sering dengar, ayat ini kan bunyinya, latihlah dirimu untuk beribadah. Iya, betul. Akhirnya sering disalah pakai juga dalam konteks ibadah arti sempit. Ibadah dalam kebaktian di gereja tiap minggu gitu ya. Ya, padahal maksudnya ibadah di situ ibadah dalam arti luas. Kesalehan, kerohanian. Nah, yang menarik kan kata yang dipakai Rasul Paulus kan latihlah. Latihlah dirimu. Itu kalau dalam bahasa Inggris NIV itu train. Train yourself to be godly. Ya kan? Jadi train ini kalau kita cari lagi akar Yunaninya, Bro. Menarik nih. Saya ketemu itu pakai kata gimnazo. Tahu nggak gimnazo? Nge-gym ya. Gym. Itu jadi kata dalam bahasa Inggris itu gym. Iya, gym. Jadi sebagaimana latihan badani itu berguna kan, begitu ayat selanjutnya kan, latihan badani terbatas gunanya. Kenapa? Karena latihan badani itu, nge-gym itu hanya untuk kehidupan masa kini, kesehatan kita. Tetapi kesalehan yang kita latih itu bukan hanya berguna untuk masa sekarang ini, tetapi juga berguna bagi kehidupan kita yang akan datang. Itu kata Rasul Paulus. Jadi disiplin rohani yang saya tangkap pengajaran firman Tuhan ya, bagaimana kita harus namanya nge-gym gitu loh. Tahu kan kalau kita nge-gym kan mesti disiplin banget ya. Kita harus ngangkat, kalau hari ini misalkan let's say itu adalah barbel begitu ya. Hari ini 2 kilo. Kalau udah sebulan jangan 2 kilo terus. 3 kilo, 5 kilo, kan tambah terus. Kalau hari kita treadmill berapa 5 kilometer. Nanti 2 bulan lagi kita harus tambah 10 kilo.
Nah itu, sebagaimana latihan fisik, latihan rohani itu juga punya tuntutan seperti itu. Makin deep gitu loh, makin deep. Wow. Gitu, Pak Antoni. Wow, menarik ya. Jadi disiplin rohani itu tidak hanya berguna saat ini ya, tetapi sampai Betul, kekekalan gitu manfaatnya ya bagi kerohanian kita betul. tentunya ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Jadi banyak yang tadi kita di awal kan bilang kenapa banyak yang lebih fokus ke latihan resolusi yang jasmani lah ya, jasmani. yang tentang pekerjaan barangkali atau kesehatan. Tapi sebetulnya kalau kita punya disiplin rohani yang baik, sebetulnya itu berpengaruh juga sama performan kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan badan kita, dan performance pekerjaan kita. Maka ada seorang Katolik ya, namanya Benedictus. Ya bagi orang Katolik kan disebut saint, ya orang santo, orang kudus. Tapi kita sebutlah Benedictus begitu ya. Dialah pelopor yang namanya ora et labora, bekerja sambil berdoa. Kenapa? Karena bagi dia kalau punya kerohanian yang baik, pekerjaan itu hasilnya jauh lebih baik. Gitu. Jadi kenapa disiplin rohani itu penting banget, betul seperti yang tadi firman Tuhan katakan 1 Timotius pasal yang keempat. Karena dia berguna juga, bukan buat nanti, bukan bicara soal nanti di sorga. Pada saat ini juga berguna. Kita punya hidup damai sejahtera, kita punya ketenangan jiwa, kita punya mental health yang bagus, begitu kan? Dan pekerjaan kita pun semuanya sangat baik performance-nya. Begitu bro, tambahan. Ya, disiplin rohani banyak sekali manfaatnya ya. Bahkan sampai urusan pekerjaan, keuangan, mental issue. Betul. Ini kan banyak nih bicara mental issue ya. Betul. Mental illness-nya itu pelan-pelan dapat terobati dengan disiplin secara rohani. Tapi bukan dengan spirit legalisme ya. Ya, tentunya bukan. Karena takutnya banyak yang ekstrim jatuh nanti misalkan banyak masalah dia buka Alkitab. Betul. Gitu kan. Jadi baru banyak masalah doa puasa. Ya, baru cari Tuhan gitu. Padahal kan harusnya itu dilatih dalam segala keadaan. Betul. Seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus ya kepada Timotius. Gitu ya. Nah, menurut Pak Joshua, kenapa ya ada orang percaya atau orang Kristen lah ya yang enggan untuk tidak mau melakukannya disiplin rohani ini? Karena satu yang tadi dia merasa nggak ada kaitannya sama kehidupan sekarang. Banyak lah abstrak banget begitu ya? Ya, ini banyak faktor sebenarnya. Atau bisa juga dia sudah coba melakukannya, tapi karena dia berjuang sendiri dia akhirnya. Terus ketiga, yang namanya disiplin, Pak Antoni, itu biasanya hasilnya nggak instan. Itu prosesnya panjang. Kayak kita nge-gym. Banyak orang gagal kan. Itu bisnis yang paling mendatangkan uang sebenarnya itu. Kenapa? Karena dia bikin membershipnya tahunan, tapi banyak orang cuman bertahan di bulan-bulan awal sebenarnya. Kenapa? Karena ya dia lihat kok nggak banyak gunanya. Ya bobotnya, badannya masih begitu-begitu aja. Disiplin itu kan mesti harian, mesti konsisten, mesti continue gitu loh. Bayar harganya mahal ya. Betul. Jadi begitu 1-2 minggu, misalkan kita udah baca Alkitab, hidupnya kok nggak berubah ya, begini-begini aja, ya orang mundur, banyak mundur. Satu bulan dia baca Alkitab, dia doa, mundur, karena dia melihat nggak banyak berubah gitu. Dia kan maunya instan, apalagi di zaman sekarang caspleng semua, maunya kalau obat juga hitungan detik, mata 3 detik merah udah beres gitu. Mau nunggu berbulan-bulan. Nah, tapi sebetulnya manusia itu kan adalah makhluk yang dibangun atas kebiasaan, Pak Antoni. Ya kan? Benar. Maka ada istilahnya kan, manusia itu adalah homo habitus. Ya, pernah dengar gak bro? Jadi seorang sosiolog, kalau nggak salah Prancis ya, namanya Pierre Bourdieu,
dia mempopulerkan istilah ini. Manusia itu adalah homo habitus. Jadi makhluk yang membangun diri karakternya berdasarkan apa yang dia lakukan berulang-ulang setiap hari. Gitu. Ini sih rootnya itu ada di Aristoteles sebenarnya. Ya kan, Aristoteles kan karakter orang itu dibangun mulai dari apa yang dia lakukan berulang kali. Nah, jadi kenapa disiplin rohani itu sulit? Karena selama ini kebiasaan yang sudah dibangun itu adalah kebiasaan yang tanda petik ya, yang sudah jatuh dalam dosa. Siapa sih yang mencari Tuhan? Iya. Siapa sih yang dari sononya udah tiba-tiba Haus dan lapar akan firman Tuhan? Ya enggak, semuanya kita punya kecenderungan kok masih darah dan daging. Iya. Jadi sulit sekali membangun karakter Kristus dan disiplin rohani itu. Sulit, makanya pada mundur. Tapi berita anugerahnya, Bro Anthony, Tuhan Yesus itu kasih contoh teladan yang sangat indah buat kita. Benar. Dia bukan cuman menyuruh kita loh, Benar. tapi dia praktekkan. Iya. Bayangkan, Bro Anthony, Iya. Lukas 22 misalkan, ketika doa di Taman Getsemani, hanya Injil Lukas yang mencatat begini. Pada malam hari, dia datang ke Bukit Zaitun untuk berdoa di sana. Itu yang tempat itu dikutip oleh penginjil lainnya sebagai Taman Getsemani. Ya kan? Tapi ada satu kalimat yang cuman Lukas yang tulis. Dia tulis begini. Yesus datang ke Bukit Zaitun sebagaimana biasa. Wow. Berarti kebiasaan yang betul, dibangun terus ya. Banyak kita mengira Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani berpeluh, bergumul. Karena menghadapi salib yang besar. Cuman pas lagi kondisi itu aja gitu ya. Padahal lupa sama catatan kecil. Lukas 22 itu mencatat di situ. Yesus datang untuk berdoa di Bukit Zaitun sebagaimana biasa. Artinya apa? Biasanya memang dia suka datang ke situ untuk berdoa. Jadi nggak ada salib yang harus dilalui, dia tetap konsisten, disiplin. Konsisten untuk berdoa di situ. Bahkan Lukas 21 itu kalau dalam bahasa Mandarin sama dalam bahasa Inggris itu jauh lebih jelas daripada di terjemahan Indonesia. Kalau di Indonesia kan Lukas 21 mencatat begini. Siang hari Yesus di bait Allah mengajar firman Allah. Malam hari berdoa di Bukit Zaitun. Tapi kalau bahasa Mandarin dia tulisnya apa? Meitian itu setiap hari. Wow. Meitian ya. Meitian ya kan? Meye itu kan malam, setiap malam. Inggrisnya every day, every night. Ada penekanan every. Nah, kalau every itu kan yang rutin dilakukan. Benar. Yang tadi itu ya, kita balik kepada apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu yang membentuk karakter kita, bukan? Benar. Nah, itu bagian sulitnya di situ. Banyak orang, susah deh. Kita mau disiplin rohani, kita berjuang sendiri. Terus kita udah jalanin, ketemu lagi kehidupan ini yang sangat pragmatis dan dengan segala gemarlapan dunia, kita akhirnya balik lagi. Begitu. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih contoh teladan yang sangat indah. Dia kasih contoh loh ke kita, bukan cuma menyuruh kita melakukannya. Bahkan kita dimampukannya ya melalui pimpinan rohnya ya. Betul. Untuk dapat menghidupi itu. Betul. Begitu kan ya. Betul. Wow, luar biasa ya anugerah Tuhan kepada kita. Nah, disiplin rohani itu sebenarnya kayak barang mewah ya, Pak Joso. Selama ini lebih sering kita abaikan. Iya nggak sih? Itu barang mewah yang berharga banget, yang kualitas nggak main-main loh ya, dari surga loh. Betul. Dan dibawakan oleh Kristus dari surga bagi kita. Betul. Bernilai kekal. Berguna untuk hidup yang saat ini dan kehidupan yang akan datang. Wah, itu sangat bernilai, bro. Jadi itu yang kita bisa coba kaitkan juga ya dengan murid-murid Tuhan setelah Kristus naik ke surga. Mereka kan pastinya juga
melatih diri mereka ya Oh iya, untuk betul. berdisiplin, termasuk Rasul Betul, Paulus. Paulus kan. Mm-mm. Paulus ada di mana tuh? Dia tulis begini, Bro Anthony. 1 Mm-mm. Korintus pasal yang ke-9 Mm-mm. ayat ke-27. Sebelum dia ngajarin Timotius tadi di 1 Timotius 4, Mm-mm. di 1 Korintus 9:27 dia sudah bicara sama jemaat Korintus, aku melatih diriku sedemikian rupa. Mm-mm. Kata yang sama dipakai. Aku melatih itu gimnazo juga. Ya, gimnasium. Aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Dia katakan begitu kan. Supaya ketika aku sendiri memberitakan Injil, aku sendiri supaya nggak ditolak oleh Tuhan. Dia menjaga hidupnya betul. Disiplin rohaninya tinggi dia. Dan itu bukan dalam spirit legalisme ya. Betul. Walaupun dia orang Farisi ya. Iya sebelumnya memang Tapi- orang Farisi. Tapi ini karena respon persembahan tubuh yang tadi itu loh. Keselamatan. ini. Pertobatan. Dia bukan karena legalisme tentu. Tapi ini hasil dari pertobatan hidupnya. Dia tetap dia katakan, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Begitu. Supaya ketika aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Ya kan? Itu murid Kristus yang menjalankan pemuritan ketat tuh, disiplin rohani. Bro Anthony. Iya, karena dia sudah tersadarkan ya Yoi. untuk hidup serupa Kristus tanpa pendisiplinan, sepertinya tidak akan terjadi apa-apa ya. Sulit. Kalau tanpa disiplin, Iya. kayaknya sulit. Walaupun Tuhan bisa aja, Iya. bisa merubah orang instan. Dan kebanyakan orang Kristen pengennya dirubah instan, bro. Karena itu nggak painful. Iya. Discipleship itu Menyangkal diri itu nggak painful. Itu kan painful sangat banget ya. painful, Sangat sangat painful painful. banget, benar. Itu makanya si Bonhoeffer kan dia bilang Iya, apa? benar-benar. Radical discipleship itu costly. Iya, benar, mahal banget. Mahal harganya, bukan yang cheap grace gitu Iya, kan. anugerah murahan ya. Iya. Begitu, bro. Iya, benar-benar. Makanya Yesus pun sudah memberikan semacam kualifikasi jadi muridnya ya, menyangkal diri, pikul salib. Baru ngerti arti mengikuti Yesus. Betul. Ya, dan menyangkal diri, pikul salib. Christ lover mungkin yang sedang berjuang di bagian itu ngerti banget ya, itu painful. Ya, kita rasakan penderitaannya ya. Penderitaannya memang bukan kita secara fisik disiksa ya. Ya. Tapi dari dalam batin kita tahu. Betul. Kita dikikis dari manusia lama kita. Tapi itu adalah sebuah proses menuju pemulihan, penyembuhan yang sejati. Betul. Pak Anthony. Jadi kenapa itu painful? Karena itu adalah tanda-tanda. Jadi kalau Christ lover saat ini sudah dalam posisi berusaha untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan, menjalankan disiplin rohani, memperbaiki karakter dan rasanya itu painful. Misalkan disakiti nggak boleh bales, ya kan? Dikecewakan, difitnah, kita nggak bales, bahkan kita harus mengampuni. Itu painful loh, Benar, ya kan? benar. Tapi kalau kita ada di posisi itu, jangan mundur. Jangan mundur. Itu tanda-tanda kita lagi dibentuk. Lagi proses pemahatan oleh... Mungkin bisa aja kan Pak, waktu kita lagi disakiti itu kayak ngedumel gitu ya. Aduh, jengkel banget sih kayak gitu ya. Betul, pasti. Apa rasanya kayak nggak terima aku disakiti atau difitnah atau disalah pahami atau diapain lah ya begitu. Betul. Ya kita aja, kita hamba Tuhan aja begitu kan kita masih manusia. Kalau kita bisa merasa kecewa. Tapi kan pattern kita kan harus Tuhan Yesus. Benar, kembali lagi pada Tuhan. Betul. Jadi bukan karena gara-gara kita pendeta, kita nggak membalas, tetapi karena ini adalah perjuangan saya, kerinduan saya dan doa saya mau makin serupa dengan Kristus. Begitu. Sebagai murid Kristus ya. Betul. Dan proses yang kita alami pasti akan proses yang seperti tadi, proses perubahan yang menyakitkan, tapi itu memulihkan dan menyembuhkan. Begitu. Damai sejahteranya luar biasa, melampaui segala akal kata Rasul Paulus. Betul. Iya, Pak Joshua tadi kan udah banyak menjelaskan tentang disiplin rohani, manfaatnya begitu ya. Nah, mungkin Christ lover di luar sana pengen tahu contoh disiplin rohani yang dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari itu seperti apa aja nih Pak? Jadi kalau bicara murid Kristus, tentu kita harus melihat tadi ya patron kita atau role model kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini Christ Center discipleship. Jadi pemuritan yang berpusat pada Tuhan Yesus.
Artinya yang mau kita lakukan adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Benar. Kita nggak menambah-nambahin lagi, menambah-nambah daftar, Yang jadi nggak ada legalisme jadi lagi. ada. Betul, nanti kan jatuh ke legalisme lagi Iya, kita. benar. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Jadi secara sederhananya, yang kita bisa bagi yang Tuhan Yesus lakukan itu kepada ketiga aspek. Ya, atau 3 arahan gitu. Yang pertama, arahannya ke atas, upward, ke atas. Yang kedua, inward, ke dalam. Dan yang ketiga, outward, keluar. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau ke atas kan hubungan relasi dia dengan Bapa. Betul. Ya kan? Misalkan tadi aku sudah singgung ada beberapa ayat kan. Yang Tuhan Yesus lakukan, disiplin, continue, setiap hari, komit, adalah dia berdoa. Dia menjalin relasi yang intim sama Allah Bapa. Dan dia membaca, mengajarkan firman Tuhan setiap hari. Jadi disiplin firman dan doa itu adalah itu sebuah keniscayaan. Itu napas dikatakan kan. Itu makanan rohani kita. Bahkan dikatakan apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Iya kan? Nah, jadi kalau kita mau rohani kita hidup, ya setiap hari kita mesti punya disiplin upward, seperti Tuhan Yesus lakukan, baca firman, doa setiap hari. Oke, Pak. Upward berarti doa dan firman. Yes. Ya, Christ lover perlu pahami ya. Jadi doa dan firman itu tuh satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Betul. Kadang-kadang kan gini Pak, udah aku mau doanya aja deh, nggak mau merenungkan firman karena merenungkan firman bikin ngantuk. Betul. Nah ini berarti yang kita perlu sadari ya betapa pentingnya doa dan firman. Betul. Walaupun mungkin bagi Christ lover kita pemahaman terhadap firman kan juga berbeda-beda. Iya. Kadang-kadang baca firman bisa nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting baca aja dulu. Itu dimulai dari baca Betul, dulu aja ya. Baca dulu. Kita hamba Tuhan sampai sekarang aja perlu bergumul terus. Masih ada banyak bagian yang kita belum ngerti kan kita baca dulu. Iya benar. Kita ulang-ulang. Kita baca dulu. Jangan berhenti karena nggak ngerti. Begitu maksud saya. Jadi tetap semangat membaca setiap hari, berdoa apalagi begitu kan. Itu upward Pak. Tadi yang inwardnya seperti apa Pak? Nah kalau inward itu adalah disiplin kita melihat karakter Kristus. Ya kan? Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan ketika hidup menjadi manusia secara karakter dalam menghadapi orang-orang lain? Misalkan karakter Kristus bagaimana sih? Karakternya sabar. Ya kan? Dia murah hati. Dia punya ketegasan. Nah, walau dia nggak toleran terhadap dosa, misalkan begitu. Dia menjaga kekudusan. Nah, ini kan karakter-karakter yang harus kita tiru. Karakter kudus. Kalau latihan inward, seperti misalkan apa latihan yang saya harus lakukan supaya saya bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Macam-macam. Saya kasih contoh ya. Pak Antoni, misalkan saya nih orangnya nggak sabaran, ya, apalagi kalau nyetir mobil, waduh di Jakarta, khususnya di Jakarta, itu stresnya minta ampun. Nah, tapi ketika kita mau latihan disiplin rohani serupa Kristus, kita mau belajar serupa dengan Tuhan Yesus, ya kan? Bagaimana cara kita belajar? Kalau saya nggak suka nyetir mobil, kalau saya betul mau melatih karakter saya, mau semakin serupa Kristus, saya latih Pak Antoni. Nyetir di tengah kemacetan, pulang kerja. Sengaja menyetir. Saya berdoa dulu tentunya. Siapkan aku tuh. Iya. Jadi kayak ini ya, masuk dalam tantangan. Betul. Kan menantang diri. Iya benar-benar. Kan semuanya kan bisa dilatih sebetulnya. Iya, benar. Kan kita dibangun atas kebiasaan kita kan yang dilatih terus akan menerus. Keluar ya sabar atau enggak. Ya jujur aja ini kan juga pemuritan kan autentik ya, nggak perlu ditutup-tutupi. Kalau gagal ya gagal. Gagal ya gagal. Gagal itu oke.
yang paling kacau kan kalau kita nggak mau berlatih, Menyerah. ya kita menyerah. Jadi ya gagal. Aku kalau disalib, wah aku gerutu, aku klakson. Tapi ada kalanya inget, ada kalanya udah nggak apa-apa lah, beda 2 detik, 1 menit, ya nggak apa-apa. Sampai toh aku juga sampai juga akhirnya ngalah dulu, kasih orang lewat apa. Dan itu latihan. Dan ini kan bisa macam-macam ya. Misalkan kita ada yang kupingnya enteng gitu loh, diomongin dikit langsung nggak enak, gitu kan. Atau kalau kita gimana ceritanya? Kalau kita berhadapan dengan orang yang selalu nggak sepemahaman dengan kita, itu kan kita punya kecenderungan menjauh. Benar. Nah, kita mesti latih. Itu bisa dilatih. Jadi kita bisa pisahkan. Oh, ternyata kita boleh berbeda pendapat, tapi nggak mempengaruhi cinta Tuhan Yesus terhadap kamu melalui diriku. Iya, benar. Nah, itu kan perlu dilatih, Pak. Nggak mudah itu juga. Nah, ini latihan inward ini yang mainannya di situ. Sebetulnya dari semua latihan 3 itu, yang paling susah adalah di latihan inward. Karena berjumpa dengan diri sendiri gitu ya Pak ya. Berjumpa dengan manusia lama kita. Betul. Tanda kutip monster. Monsternya ternyata diri sendiri begitu kan ya, bukan orang lain gitu. Karena kita seringkali berbenturan dengan diri kita yang lama. Penyangkalan diri itu di situ. Memikul salib itu painful, bagian painful itu di inward, latihan inward ini. Hebat ya Tuhan ya, dia tahu banget musuh bebuyutan kita untuk jadi muridnya itu diri sendiri ternyata. Betul. Diri kita sendiri gitu. Betul. Bukan orang lain. Betul. Ya. Nah inilah yang perlu kita latih terus ya, Christ lover ya. Bagian inward itu diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada di situasi atau keadaan yang di situ Tuhan sedang membentuk karakter kita mau serupa dengan Dia, ya kita harus siap gitu ya. Kalaupun kita gagal, tadi kata Pak Joshua ya, gagal ya sudah, lihat pada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu melimpah bagi kita, dan Tuhan juga tidak langsung mendelete nama kita gara-gara kita gagal sekali. Betul. Begitu ya. Justru Tuhan akan terus menolong kita ya untuk ayo maju lagi. Mungkin Christ lover sedang bergumul di bagian mana atau di bagian inward mana, misalnya kesabaran, terus kejujuran atau kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Mungkin kita lemah sekali di bagian itu. Nah, di sini kita perlu dilatih terus ya. Jadi jangan menyerah, jangan mundur gitu. Itu tadi bagian inward Pak Joshua. Sekarang bagian outward nih. Nah, bagian outward itu sebetulnya bagian yang mungkin di antara 3 ini yang paling mudah. Mungkin beberapa dari Christ lover sudah suka melakukannya, yaitu bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kaitannya dengan orang lain. Berbuat kasih, mengasihi, melayani, begitu. Sesuatu perbuatan baik yang dilakukan. Ya kan Matius pasal yang kelima ayat 16 kan berkata, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya. Ya kan, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini relatif ya, tanda petik sekali lagi, relatif lebih mudah. Barangkali juga kita banyak yang sudah berbuat baik, suka kasih bantuan kepada keluarga atau teman yang membutuhkan, mudah tersentuh untuk memperhatikan orang. Begitu. Nah, tapi perbuatan baik di sini yang sangat yang sangat sesuai dengan pengajaran Kristus, itu sebetulnya kalau itu adalah hasil dari upward dan inward yang baik, maka outwardnya itu maksimal. Begitu Pak Antoni. Kita jangan lompat. Agama-agama lain juga mendorong umatnya untuk yang langsung ke outward ini. Ya kan? Ayo berbuat baik. Tapi kan 1 dan 2 step pertama dan kedua ini kalau nggak beres, diabaikan gitu. Maka yang ketiga ini penuh motivasi nanti. Motivasinya jadi nggak murni. Benar. Ya kan? Arahnya untuk diri sendiri jadinya. Diri sendiri, untuk nama baik dan sebagainya.
Nah, kenapa 1 dan 2 ini penting? Karena kita membereskan dulu yang namanya masalah dosa. Iya. Di situ dibereskan. Begitu ini udah beres, 3-nya ini pasti maksimal. Atau beriringan juga ya gitu ya Pak ya. Oh ya, tentunya ini bukan sebuah fase atau tahapan-tahapan. Pasti ini kan dinamis ya manusia. Ya mungkin 1-nya bisa jatuh bangun, 2-nya jatuh bangun, 3-nya ya jalan aja begitu. Tapi kita mesti konsen. Yang penting ada namanya kesadaran akan 1, bener nggak nih? Aku nih berbuat baik, bener-bener otentik, atau aku cuman semuanya kepura-puraan dan kepalsuan. Benar. Begitu. Jadi 1 dan 2 ini mesti upward sama inward. Kalau itu beres, dibarengin ya. Outwardnya pasti maksimal. Jadi outward itu Christ lover ya sesuatu yang bisa kita bagikan kepada sesama kita gitu ya. Entah itu dalam bentuk bantuan, pelayanan, gitu ya, perhatian kita ataupun juga pembimbingan gitu ya. Betul. Pak Joshua ya. Betul. Menginvestasikan waktu untuk ngebimbing orang, ngajarin orang itu juga sesuatu yang baik ya, mendisiplinkan kerohanian kita yang kaitannya dengan outward itu. Betul. Ya termasuk mengabarkan Injil. Betul, dan itu dorongannya harus murni motivasinya Pak Antoni. Itu harus betul-betul dari compassion Kristus. Jadi satu-satunya alasan kita melakukan semua perbuatan baik ini kasih Kristus. Kasih Kristus. Bukan karena kita. Betul. Kalau karena kita nanti udah keliru lagi motivasinya. Jadi benar-benar karena Kristus. Maka passion beda loh sama compassion. Iya. Kalau passion, apa yang mau saya lakukan sesuai dengan passion saya kan. Iya benar. Tapi kalau compassion, walaupun itu bukan passion saya, tapi kalau itu karena Kristus, dorongan Kristus, aku harus melakukannya juga. Namanya gitu. Ya ada compassion. Compassion. Jadi passionnya Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita dan itu jadi passion kita. Betul. Begitu. Pak, tadi sebenarnya Bapak di awal juga udah menyinggung soal komunitas, begitu ya. Kenapa disiplin rohani itu tuh perlu juga didukung oleh komunitas ya. Nah itu bagaimana Pak? Iya, karena memang kita diciptakan, kita didesain itu modelnya bukan model berjuang sendiri. Mengalami Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi itu betul, personal experience sendiri pribadi. Tapi setelah itu kita berinteraksi di dalam komunitas. Kita makhluk sosial kan. Kan tadi ada ayat-ayatnya saya sudah singgung juga. Kita diciptakan bukan seorang diri. Kita bahkan setelah Tuhan Yesus juga memberi contoh bagaimana murid-murid itu bertumbuh, bergumul bersama, melayani bersama dalam sebuah komunitas. Gitu. Dan memang model ini yang mungkin kalau saya nggak terlalu tendensius, mungkin juga sering dilupakan gereja-gereja bahwa kita perlu bertumbuh dalam komunitas. Betul. Yang lebih kecil, dalam kelompok kecil, ya, dalam bentuk kelompok kecil seperti Tuhan Yesus. Iya. Begitu. Itu penting. Kalau enggak, kita berjuang sendiri itu sulit. Sulit. Iya. Baik, jadi Christ lover penting banget ya dalam menjalankan disiplin rohani ini dengan komunitas kita. Kalau mungkin kita nggak menemukan komunitas di dalam gereja, belum menemukan, mungkin komunitas yang paling kecil keluarga. Ya. Untuk kita bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya itu bisa dilatih bersama-sama. Betul, keluarga memang unit rohani paling awal kalau sebetulnya Ulangan pasal yang ke-6 kan. Iya benar. Kalimat Shema itu kan kasihilah Tuhan Allahmu, itu harus diajarkan pertama-tama mulai dari keluarga. Benar. Ajarkanlah itu. Dan itu berulang-ulang. Nah itu ada kata yang berulang lagi tuh. Kata berulang-ulang itu. Benar. Ya kan, kepada keluargamu pada saat engkau berjalan, berbaring, duduk, gitu kan. Keluarga memang menjadi sebuah tempat komunitas rohani yang paling penting juga, begitu. Baik, terima kasih Pak Joshua atas sharingnya. Nggak kerasa ya soal ini karena waktu ya, jadi kita nggak bisa lama-lama. Pak Joshua, terima kasih sekali lagi. Pak Joshua boleh kasih semacam pesan, nasihat rohani yang bisa disampaikan kepada Christ lover. Baik, Christ lover dimanapun berada, selamat tahun baru untuk kita semua. Biarlah di tahun baru ini kita memiliki sebuah semangat, antusias baru, yaitu sebuah resolusi kekal. Ya.
Jadi bukan hanya resolusi yang sifatnya lahiriah, tetapi ada komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan, kita mau lebih baik lagi ya, melalui disiplin rohani, melalui tadi yang sudah Bapak Ibu Saudara dengar dalam sharing ini. Dan saya juga mendorong, mari jangan berjuang sendiri, karena sulit kalau berjuang sendiri. Kita punya kelompok komunitas, apapun itu bentuknya di dalam gereja saudara masing-masing, apakah itu kelompok KTB, komunitas kelompok kecil, pastikan saudara punya komunitas rohani yang baik, saudara bertumbuh di situ. Ingat, waktu itu berjalan sangat cepat. Kita diberikan Tuhan, kita tidak tahu berapa lama waktunya, tetapi di dalam setiap waktu yang Tuhan percayakan, mari ambil setiap kesempatan. Kita mau hidup lebih memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Pak Joshua, ya sangat powerful pesan rohani yang diberikan kepada kita. Oke, sebagai penutup, minta kesediaan Pendeta Joshua menutup dalam doa sekaligus doakan Christ Lover. Oke, yuk mari Christ Lover kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh tiba masuk ke tahun yang baru. Itu semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan semata-mata. Tuhan, biarlah di setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Kami mau memanfaatkan semaksimal mungkin setiap waktu dan kesempatan untuk kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Di tahun yang baru ini, biarlah kami semua memiliki komitmen kekal. Kami mau kembali menjalankan disiplin rohani kami, mendisiplin kami ya Tuhan. Untuk kami boleh rindu, memiliki waktu teduh, doa, membaca firman-Mu setiap hari. Kami disiplin untuk memperbaiki karakter kami, sebagaimana kami belajar karakter-Mu, karakter Kristus itu ya Tuhan. Dan kami mau agar melalui hidup kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi penggenapan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati Christ Lover dimanapun berada ya Tuhan, dengan setiap pergumulan masing-masing, Tuhan kami percaya Tuhan beserta di tahun yang baru, kami akan menjalaninya dengan penuh percaya diri dan semangat yang baru, karena kami berjalannya bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Joshua. Thank you. Tuhan berkati. Ya, Christ Lover, terima kasih untuk perhatian Christ Lover semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless.